Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Ini ada Kanselir Jerman Friedrich Merz yang melontarkan kritik tajam terhadap operasi militer Israel di Gaza. Dalam pidatonya, Merz mengecam jatuhnya korban sipil, termasuk anak-anak dan juga perempuan begitu ya, yang menurutnya tak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. Ia menyerukan agar Israel segera menghentikan serangan yang menargetkan warga sipil. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Jerman selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Israel sejak Perang Dunia Kedua. Kritik terbuka dari Berlin menandai perubahan signifikan dalam hubungan kedua negara. Tekanan internasional terhadap Israel pun semakin besar seiring seruan global akan gencatan senjata dan perlindungan warga sipil di Gaza. Meski belum ada respons resmi dari Tel Aviv, pengamat menilai kritik Jerman dapat memperkuat tekanan diplomatik internasional terhadap pemerintahan Netanyahu. Kita lihat hot news berikutnya. Ini ada kelompok peretas pro-Rusia disebut-sebut telah melakukan serangan terhadap jaringan kepolisian Belanda, NATO, dan beberapa negara Eropa lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Badan Intelijen Umum dan Badan Militer Belanda pada Selasa 27 Mei kemarin. Mengutip Reuters, kelompok peretas itu yang dijuluki Laundry Bear oleh Badan Keamanan disebut melakukan aksi peretasan besar-besaran tahun lalu. Mereka disebut mendapatkan sokongan besar dari Moskow yang saat ini bersitegang dengan NATO akibat perang di Ukraina. Serangan cyber terhadap lembaga-lembaga Belanda itu merupakan bagian dari ancaman cyber internasional yang lebih besar yang ditimbulkan oleh kelompok peretas tersebut. Kelompok tersebut beroperasi di bawah radar hingga ditemukan melakukan operasi peretasan pada bulan September 2024, di mana mereka berhasil memperoleh akses kerincian rahasia pejabat kepolisian Belanda. Laundry Bear juga melakukan spionase cyber terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi teknologi canggih yang sulit diakses Rusia karena sanksi Barat atas perang Ukraina. Hal ini untuk merebut dan mengetahui informasi lebih detail terkait spesifikasi senjata-senjata yang dikirimkan Eropa kepada Ukraina untuk melawan pasukan Moskow. Ya, di informasi berikutnya, pemirsa, Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah dirawat di rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa kemarin. Beliau masuk rumah sakit di tengah gelaran KTT ASEAN. Seorang sumber pemerintah Malaysia mengatakan kepada AFP, Sultan dirawat di rumah sakit di antara pertemuan puncak KTT ASEAN karena kelelahan. Sejak tiba di Kuala Lumpur, para pemimpin negara anggota ASEAN dihadapkan pada agenda yang sangat padat. Kantor Perdana Menteri Brunei mengatakan sang Sultan kini dalam kondisi kesehatan yang baik. Dalam konferensi pers sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Sultan Hassanal Bolkiah mengalami kelelahan sehingga harus beristirahat. Institut Jantung Nasional dipilih sebagai rumah sakitnya karena sebagai fasilitas kesehatan bagi para VIP selama KTT ASEAN. Kita lihat di informasi terakhir dalam hot news kita pada hari ini, harga emas dunia kembali terperosok dan membuat kembali ke level psikologis $3.200 Amerika Serikat per troy ounce. Penangguhan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi faktor kejatuhan harga emas. Kepala Strategi Komoditas DTD Securities, Bart Malek, mengatakan kepada Reuters bahwa ada banyak volatilitas harga emas karena memang investor terus mengalami perubahan pada tarif. Saat ini pasar memungkinkan mendapat kesan bahwa ada kesepakatan yang harus dicapai dan hal itu menekan harga emas. Di sisi lain, dolar Amerika Serikat menguat dan indeks saham berjangka melonjak. Dolar yang lebih kuat dan sentimen risiko yang meningkat membebani emas, aset berdenominasi dolar yang biasanya disukai selama periode ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Sementara itu, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neil Kashkari, menyerukan agar suku bunga tetap stabil hingga ada kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana tarif yang lebih tinggi mempengaruhi inflasi. Bart Malek menambahkan harga emas kini akan bergantung pada kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. The Fed bisa menjadi dewa penolong emas jika kebijakannya menopang sang logam mulia. Emas batangan dengan imbal hasil nol cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah.